Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andi Alfiada Akika dengan NIM D041201013, praktikan lab listrik dasar dari Departemen Teknik Elektro, Fakultas Teknik Universitas Hasanuddin. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi percobaan Thevenin-Norton yang saya lakukan dalam praktikum listrik dasar. Yang pertama itu teorema Thevenin. Pada teorema Thevenin ini berlaku bahwa suatu rangkaian listrik dapat disederhanakan dengan hanya terdiri dari satu sumber tegangan yang dihubung serikan dengan tahanan ekivalennya pada dua terminal yang diamati. Artinya di sini kita menganalisis rangkaian listrik menjadi rangkaian sederhana dengan membuat rangkaian pengganti berupa sumber tegangan yang dihubung seri dengan hambatan ekivalennya. Sedangkan pada teorema Norton berlaku bahwa suatu rangkaian listrik dapat disederhanakan dengan hanya terdiri dari satu sumber arus yang dihubung paralelkan dengan hambatan ekivalennya pada dua terminal yang diamati. Artinya di sini kita menganalisis rangkaian listrik tersebut dengan membuat rangkaian pengganti berupa sumber arus yang dihubung paralelkan dengan resistansi ekivalennya. Adapun syarat berlakunya teorema Thevenin-Norton ini, diantaranya yang pertama itu rangkaian tertutup atau rangkaian dua kutub. Yang kedua itu terdiri dari dua atau lebih sumber energi listrik. Dan yang ketiga hanya berlaku pada komponen pasif linear. Selanjutnya pengaplikasian teorema Thevenin-Norton. Yang pertama, menyederhanakan rangkaian listrik linear. Yang kedua, memudahkan untuk mencari nilai tegangan dan nilai arus yang mengandung variabel hambatan yang berubah-ubah. Dan yang ketiga, menyederhanakan rangkaian listrik yang besar serta penuh komplikasi menjadi sebuah rangkaian loop tunggal yang dapat lebih mudah diselesaikan. Teorema Thevenin-Norton ini lebih mudah ditemukan di media transmisi. Pada percobaan Thevenin-Norton yang saya lakukan kemarin, adapun alat bahan yang saya gunakan, yang pertama itu ada sumber tegangan DC sebanyak 2, yang kedua itu resistor sebanyak 7 resistor, yang ketiga ada multimeter sebanyak 1, yang keempat breadboard sebanyak 1, yang kelima laptop dengan software EWB, dan yang keenam itu jumper atau kabel penghubung sebanyak 2. Pada pengukuran rangkaian awal, kita menghitung dan mengukur beberapa parameter, diantaranya hambatan Thevenin, arus Norton, tegangan Thevenin, hambatan Norton, arus RL dan tegangan RL-nya. Dan pada pengukuran rangkaian ekivalennya kita mencari arus RL dan tegangan RL-nya. Pengambilan data secara praktik dilakukan dengan cara mengukur tegangan Thevenin di antara terminal A dan B, di mana sumber tegangan diaktifkan dan multimeter dipasang paralel, sehingga didapatkan nilai tegangan Theveninnya. Selanjutnya, untuk mengukur arus Norton dengan melakukan hubung singkat pada terminal A dan B, dan dihubung seri dengan multimeter sehingga didapatkan arus Nortonnya. Pengukuran tahanan Norton diperoleh dari tahanan Thevenin yang bernilai sama. Artinya tahanan Thevenin sama dengan tahanan Norton. Mengapa demikian? Karena ketika kita mencari tahanan Thevenin dan tahanan Norton, pengerjaannya itu sama, yaitu menonaktifkan semua sumber tegangan dan kembali memasang multimeternya sehingga didapatkan tahanan ekivalennya. Selanjutnya, untuk memperoleh tegangan dan arus yang mengalir pada terminal A dan B, resistor yang tadinya dilepas dipasang kembali, kemudian dihubungkan secara seri untuk memperoleh nilai arus dan dihubungkan secara paralel untuk mendapatkan nilai tegangannya. Hal yang sama juga dilakukan pada rangkaian ekivalennya sehingga didapatkan IRL dan FRL-nya. Untuk pengolahan data secara teori, dilakukan metode analisis loop sesuai dengan hukum Kirchhoff, di mana arus yang masuk dalam suatu percabangan sama dengan arus yang keluar. Nilai-nilai parameter yang diamati dihitung sesuai rumus, di mana nilai tahanan pada Thevenin dan Norton adalah sama, dan besar tegangan Thevenin berbanding lurus dengan besar arus Norton dan tahanan ekivalennya. Dan terakhir itu pada persentase kesalahan. Pada persentase kesalahan yang saya dapatkan itu 0%. Artinya di sini pengolahan secara teori dan secara praktik
sesuai dengan hasil pengukuran yang didapatkan. Mungkin itu saja dari penjelasan materi percobaan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.